Ejaan Bahasa Indonesia. Pengertian. Ejaan bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menuliskan kata, kalimat, serta tanda baca dalam bahasa Indonesia. Ejaan ini membantu memastikan bahwa penulisan bahasa Indonesia mengikuti kaidah yang seragam dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. 1. Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 merupakan ejaan pertama untuk bahasa Melayu, pendahulu bahasa Indonesia. Ciri khasnya adalah penggunaan huruf OE untuk bunyi U dan penggunaan tanda diakritik. Ejaan Republik tahun 1947 dikenal juga sebagai ejaan Suwandi. Pada ejaan ini, OE digantikan oleh U dan beberapa penyesuaian lainnya. Ejaan Melindo tahun 1959. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu, Selamat Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail, Ketua. Penggunaan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Ejaan yang disempurnakan, atau EED, tahun 1972, resmi digunakan dan menjadi standar ejaan bahasa Indonesia. Pada EED, beberapa perubahan penting diperkenalkan, seperti penulisan huruf kapital, tanda baca, dan pembentukan kata serapan. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015 merupakan penyempurnaan dari EYD yang masih digunakan sampai sekarang dengan beberapa pembaruan seperti dalam penggunaan huruf kapital dan penulisan unsur serapan. 2. Prinsip-prinsip ejaan bahasa Indonesia atau EBI. A. Penggunaan huruf. Huruf abjad. Bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf dari A sampai Z. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, nama tempat, gelar kehormatan, atau jabatan yang diikuti nama orang. Contoh, Ibu Ani pergi ke Jakarta. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau kata asing. Contoh, The Jakarta Post. B. Penulisan kata. Kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis terpisah dari kata lainnya, sedangkan imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, makan. Kata dasar menjadi memakan, kata turunan. Kata serapan. Kata dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Ejaannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, filosofi menjadi filsafat. C. Pemenggalan kata. Pemenggalan dilakukan jika suatu kata tidak muat dalam satu baris dan harus dilanjutkan ke baris berikutnya. Aturan umum pemenggalan kata. Pemenggalan dilakukan di antara suku kata seperti keluar, merasa, pendidikan. Jika terdapat konsonan rangkap, pemenggalan dilakukan di antaranya seperti aplikasi, subjek. D. Penggunaan tanda baca. Titik. Digunakan di akhir kalimat atau untuk memisahkan angka dalam bilangan desimal. Contoh, hari ini cerah. Titik. Koma. Digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat atau daftar. Contoh, saya membeli buku, pena, dan kertas. Tanda tanya. Digunakan di akhir kalimat tanya. Contoh, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Tanda seru. Digunakan untuk menyatakan perintah, seruan, atau kekaguman. Contoh, hati-hati, tanda seru. Titik 2. Digunakan sebelum daftar, penjelasan, atau kutipan langsung. Contoh, saya membeli titik 2 buku, pena, dan kertas. Tanda kurung. Digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan. Contoh, ia pergi ke Jakarta. Buka kurung, ibu kota Indonesia, tutup kurung. E. Penggunaan huruf kapital. Digunakan di awal kalimat. Contoh, dia pergi ke pasar. Nama orang, tempat, atau lembaga. Contoh, Andi tinggal di Surabaya. Gelar kehormatan, jabatan, atau kepangkatan. Contoh, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Indonesia. 3. Kaidah penulisan kata serapan. Kata serapan berasal dari bahasa asing dan penulisannya diadaptasi ke dalam ejaan bahasa Indonesia dengan 3 prinsip. Diserap tanpa perubahan, contoh, internet, radio. Diserap dengan penyesuaian ejaan, contoh, psikologi menjadi psikologi. Diterjemahkan atau diubah bentuknya, contoh, blueprint menjadi cetak biru. 4. Perubahan terkini dalam EBI. Penulisan kata depan dan imbuhan.
Kata depan seperti di, ke, dan dari harus dibedakan dengan imbuhan. Di sebagai kata depan ditulis terpisah. Contoh, di rumah. Di sebagai imbuhan ditulis serangkai. Contoh, dimakan.